dan diloloskan kurasinya ke sana itu sangatlah sulit menurut saya. Jadi saya mengikuti kelas menulis waktu itu bersama Mas Iqbal Aji Daryono. Jadi saya menulis esai bagaimana caranya supaya diminati oleh editor portal media di Indonesia. Lalu saya mulai menulis dan alhamdulillah ada hasilnya dari mengikuti kelas menulis itu. Saya biasanya cenderung menuangkan pikiran-pikiran saya yang sederhana. Jadi seperti kegiatan saya yang mengajar waktu itu atau tentang tetangga atau kegagalan saya meraih beasiswa yang seperti itu. Dan sudah diterbitkan di Mojo, Rahma, Detik, dan juga Kompasiana. Itu terkait perjalanan saya menulis yang awalnya umum ya, dewasa. Saya belum ada pandangan untuk berminat pada cerita anak. Nah, lalu setelah saya menikah, saya mulai membangun sosial media. Di sini saya awalnya itu campur-campur ya. Instagram saya itu postingannya kadang tentang keluarga, kadang tentang buku, kadang tentang apa gitu. Jadi saya belum mengkhususkan Instagram saya seperti yang sekarang ini. Akhirnya, setelah saya belajar tentang perkontenan, tentang sosial media, saya memutuskan untuk merombak sosial media saya itu yang sebelumnya gado-gado gitu ya. Saya khususkan tentang mengulas buku-buku anak. Jadi saya sering mengikuti lomba dan tantangan mengulas buku di mana saya pernah memenangkan beberapa perlombaan. Jadi seperti di sini ada Read Aloud Indonesia, ulasan saya mewakili Read Aloud Malang Raya. Terus saya juga pernah mengikuti tantangan mengulas buku tema iklim. Jadi kompetitor-kompetitor saya waktu itu buku-buku dewasa ya, buku fiksi, buku non-fiksi yang justru sangat luar biasa berat menurut saya, tetapi jurinya justru meloloskan ulasan saya mengenai buku anak. Lalu saya juga pernah mengikuti ulasan buku salah satu penerbit yaitu Grow the Seed, di mana dua challenge terakhir ini hadiahnya uang ya, dan saya begitu semangat waktu itu karena hadiahnya uang yang sangat menggiurkan bagi saya. Nah, dari seringnya saya mengikuti lomba dan mengulas buku, saya terbiasa untuk menulis terkait cerita-cerita anak. Jadi saya tahu buku-buku anak saya yang saya baca, terus oh ternyata temanya itu begitu beragam dan sebagainya. Sampai saya mengenal komunitas pembaca dan penulis buku anak seperti Paberland. Lalu di situ muncullah ketertarikan saya untuk gimana sih caranya menulis cerita anak itu, hingga akhirnya saya mengikuti beberapa kelas berbayar maupun tidak berbayar, dan yang berbayar itu biasanya dengan mentor yang sudah mumpuni ya levelnya seperti Ibu Dian Kristiani atau Ibu Nurhayati Pujiastuti. Nah, di situ selama saya mengikuti beberapa kelas menulis, saya punya buku antologi, jadi menulis bareng dengan orang lain, dan ini buku cerita anak semua. Jadi dari tahun 2022 sampai 2024 saya sudah memiliki 4 buku antologi dan saya pikir sudah cukup gitu. Waktu itu saya pikir saya ingin siapa ya yang tidak ingin mempunyai buku sendiri gitu yang namanya itu cuma satu. Akhirnya sebelum saya beralih untuk menulis buku yang ingin saya tulis sendiri, saya mengingat beberapa hal yang mentor-mentor saya pernah katakan. Jadi mungkin ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua selama ingin menulis cerita anak yang baik. Itu pertama besarkan hati untuk menerima kritik dan singkirkan ego kita. Karena terkadang penulis itu merasa bahwa tulisannya sudah sempurna, perfect. Kalau misalnya disuruh ngurangi atau revisi itu kita kadang ngeyel gitu ya. Nanti alurnya berbeda, nanti begini begitu. Nah, itu padahal revisi atau kritik dari orang lain itu justru bisa mengingatkan kita bahwa tulisan kita itu bisa diperbaiki, bisa lebih baik gitu. Jadi ini adalah hal yang fundamental ya bagi saya, karena mungkin tidak semua orang mudah menerima kritik. Nah, yang kedua adalah hindari cerita yang banyak nasihat. Jadi awal-awal saya menulis cerita anak itu kalau saya baca lagi ya sekarang itu saya malu gitu. Aduh, kok bisa ya dulu menulis kayak gini tuh, karena saya tuh banyak adegan orang dewasa yang saya masukkan seperti ayah berkata atau ibu mengingatkanku soalnya kayak gini-gini. Nah, itu
kurang menarik. Jadi kalau kita lihat buku-buku yang lolos kurasi GLN atau yang cerita-cerita di Let's Read gitu ya, itu kan tidak ada hal-hal yang seperti itu. Anak-anak itu observasi sendiri, hal ini tuh boleh dilakukan, hal itu tidak boleh dilakukan, dan sebagainya. Nah, itu adalah cerita yang sebaiknya kita bangun. Dan yang ketiga itu swasunting, di mana kita berusaha untuk memperbaiki tulisan kita sendiri, misalnya eh, tanda baca, huruf kapital, atau yang penulisan yang sesuai KBBI itu bagaimana, atau apa yang perlu dikurangi, dan sebagainya sebelum diserahkan atau dikirimkan gitu ya. Lalu beri jeda. Sementara ini saya belum pernah sih yang menulis dalam satu hari terus dikirimkan, itu saya belum pernah melakukan itu. Nah, beri jeda ini maksudnya adalah mentor saya pernah mengatakan bahwa tema yang kamu punya dan cerita yang kamu bangun di hari pertama itu sudah pasti buruk. Nah, sudah pasti buruk ini kenapa? Karena tulisan kita itu perlu bernafas. Jadi misalnya sudah selesai nih tema, kita sudah selesai bercerita, nah besoknya itu kita baca lagi. Siapa tahu kita memiliki pandangan berbeda. Oh, ini kok merasa kurang ini ya, perlu ditambahkan atau apa yang perlu dihapus seperti itu. Jadi sebisa mungkin bahwa kita memberi ruang tulisan kita untuk beristirahat, baru kita nanti perbaiki lagi sampai menurut kita itu adalah hasil akhir yang terbaik. Cari inspirasi dari mana saja, bisa dari cucian kotor misalnya, atau kaos kaki anak kita yang hilang, atau dari anak-anak di lingkungan kita, sangat banyak ya. Dan gunakan hati nurani. Ini saya pernah ingat apa yang Budian Kristiani katakan bahwa di era yang sekarang ini banyak sekali tulisan yang mungkin mirip gitu ya satu sama lain, karena Budian pernah bilang bahwa bumi kita itu sudah tua, tidak ada hal yang benar-benar baru. Jadi misalnya tema lomba 17 Agustus gitu ya, mungkin ada beberapa buku. Nah, tapi yang membedakan itu adalah tokoh, alur, ending, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita merasa ingin terinspirasi dari tulisan orang lain, kita harus menggunakan hati nurani kita, apakah yang kita tulis itu benar atau tidak. Jadi hanya kita yang tahu apakah itu plagiasi atau kita benar-benar mencontek karya orang lain yang mungkin kita berpikir bahwa orang lain tidak tahu buku itu tuh ada. Jadi kita menulisnya dari cerita kita yang baru. Nah, itu hati nurani kita akan sangat bermanfaat ya untuk kita gunakan. Jadi yang terakhir adalah baca, baca, dan baca itu adalah salah satu hal yang juga saya lakukan sampai sekarang supaya saya tahu apa yang sudah orang lain tulis dan belum. Jadi untuk menghindari plagiasi tersebut. Ini adalah hal-hal yang sangat penting yang saya pelajari dari mentor-mentor saya sebelumnya. Lalu kemana rambut ibu ini bukan dalam beberapa minggu jadi ya. Pada kenyataannya ini adalah proses yang sangat panjang karena dari saya mendapatkan ide sampai diterbitkan oleh Darmizan itu lebih dari 6 atau 7 bulan. Jadi Kemana Rambut Ibu itu berawal dari naskah saya yang belum ada satupun yang diterima oleh penerbit mayor. Jadi bukan hanya Dar, saya itu juga nyoba ke beberapa penerbit mayor yang ceritanya memang cerita anak-anak gitu. Jadi saya ingat juga salah satu mentor saya, Bu Nur Hayati, itu bilang bahwa kita sebaiknya tidak menunggu satu penerbit. Jadi teruslah menulis. Misalnya sudah masukkan ke publisher ini, ya terus nanti menulis lagi. Jadi tidak ditunggu gitu ya. Karena kan ada publisher yang tidak mengonfirmasi apakah tulisan kita itu diterima atau tidak gitu. Jadi dari banyaknya naskah yang belum saya dapatkan persetujuan dari publisher itu, suatu malam saya berpikir bahwa mungkin ini memang bukan jalan saya. Jadi saya istirahat dulu gitu istilahnya. Jadi saya berhenti menulis dulu, lalu saya tetap membangun sosial media saya itu dalam mengulas buku, tapi saya lebih tertarik kepada tema-tema keluarga. Jadi saya itu suka buku-buku yang tema keluarganya itu tidak umum ya di Indonesia. Misalnya tentang perceraian, tentang ayah yang depresi, tentang kematian atau perpisahan, atau anggota keluarga yang sakit. Nah, itu adalah buku-buku yang saya sangat sulit temui di buku lokal. Jadi saat saya jadi pengulas buku anak itu, oh iya ya, kok buku lokal kita itu jarang menyentuh sisi itu. Padahal
yang terjadi dengan saya itu ya itulah yang terjadi. Ada teman saya yang bercerai, ada anaknya yang sedang sakit misalnya, atau yang orang tuanya salah satunya meninggal. Nah, itu padahal benaran terjadi, tetapi sangat sulit bagi saya menemukan itu. Sampai akhirnya di suatu malam, saya itu bangun gitu ya, jadi saya tidur terus bangun tiba-tiba saya teringat ibu saya. Saya berpikir bahwa ternyata berat sekali menjadi ibu dan saya mau mengabadikan momen saat saya bersama ibu saya. Jadi saya awalnya itu bukan menulis cerita, saya menulisnya itu pertama pakai bahasa Inggris, seperti kalimat, satu halaman, satu kalimat, satu halaman gitu. Sampai akhirnya saya buat bilingual. Jadi habis bahasa Inggris, terus saya bahasa Indonesia kan gitu. Lalu saya berpikir, naskah ini saya mau taruh kemana ya waktu itu? Karena saya berpikir mungkin cerita ini tuh tidak akan laku di Indonesia. Ini bukan cerita yang umum gitu ya, bukan yang diminati oleh orang tua atau guru untuk dibacakan mungkin ya. Jadi saya berpikir bahwa gimana ya kalau nggak gitu, yang sebelum-sebelumnya juga nggak diterima, saya pikir gitu. Jadi ya udah akhirnya saya cuma buka Instagram, saya lihat following saya yang saya ikuti itu penerbitnya apa aja, saya ketemu DAR, jadi bukan tanpa alasan atau ada alasan tersendiri gitu ya, saya memilih DAR, pokoknya saya lihat DAR, terus di highlight-nya itu ada kirim naskah, nah itu saya coba ke situ mengikuti emailnya apa segala macam saya baca, saya kirim. Lalu selang 1,5 bulan mungkin saya dihubungi lewat email bahwa tulisan saya itu ditanya apakah sudah diterbitkan penerbit lain atau belum, dan saya jawab belum. Ternyata mereka menyetujui naskah saya itu untuk diterbitkan. Setelah itu saya dikontrak, ini beli putus ya teman-teman, jadi saya dikontrak. Setelah itu sudah agak lama gitu, saya itu kayak ini beneran nggak ya saya itu diterima tulisannya, karena saya tidak mengetahui gimana gimananya, ilustratornya siapa, terus nggak ditanyai detail apa gimana. Saya pun tidak diminta revisi sama sekali. Jadi pokoknya tiba-tiba saya dihubungi, Mbak, ayo kita meeting. Meetingnya itu bersama editor Mizan dan Markom. Jadi seperti marketing communication gitu yang bagian bikin konten gitu. Saya diwawancara sama mereka behind the scene dalam membuat buku Kemana Rambut Ibu itu. Terus saya digali, terus saya nangis gitu ya karena kayak kayak benar-benar mereka itu tahu gitu ya apa yang membuat saya itu menulis seperti ini sehingga itu seperti dibuat konten bagi mereka. Maksudnya dalam artian yang baik ya. Maksudnya ini tidak hanya pure iklan tapi mereka itu ingin menggali sisi yang sebelumnya belum ada di Darmizan. Mereka bilang bahwa buku ini itu baru yang satu-satunya kami terima yang temanya itu apa ya mereka bilang seterenyuh ini, karena kalau kita tahu kan wajah Darmizan itu ceria ya, buku-bukunya fabel, lucu gitu. Nah, ini baru satu-satunya yang membuat semua karyawannya Dar waktu itu yang di-record ada di IG-nya Mizan itu, mereka tuh semua nangis yang baca buku Kemana Rambut Ibu. Sampai akhirnya tuh saya tuh kayak masih, ini beneran nggak ya? Jadi saya tuh masih nggak percaya bahwa penyambutan Darmizan ke saya itu seperti itu. Sampai saya disuruh bikin konten, saya ikut ritmenya mereka. Saya masih belum tahu ya ini ilustratornya siapa. Sampai akhirnya saya mengetahui bahwa backgroundnya Mbak Dinar itu ternyata si ilustrator ternyata sama dengan saya, ditinggal meninggal karena kanker juga. Jadi kita tuh seperti apa ya? Jadi pokoknya kegagalan-kegagalan yang saya alami itu mungkin kalau saya nggak merasakan itu saya tidak akan uh, mensyukuri nikmatnya berhasil seperti sekarang ini. Jadi saya benar-benar seperti sudah dijodohkan dengan Dar, apalagi tim Markomnya bilang, Mbak ini tuh buku saya, buku Mbak ini juga mengingatkan saya pada ibu saya yang barusan meninggal. Terus dengar ceritanya Mbak Dinar juga seperti itu, padahal saya itu tidak pernah ya berkomunikasi dengan si ilustrator ini. Saya tidak pernah bercerita ibu saya itu botaknya itu seperti apa, kamarnya bagaimana. Tapi waktu sudah jadi tuh saya menangis juga karena ini kok bisa mirip gitu, tatanan atau layoutnya kamar, terus apa yang ibu saya pakai itu semuanya hampir mirip. Jadi waktu itu saya benar-benar sangat-sangat bersyukur terhadap apa yang sudah Allah gariskan bagi saya ketemu dengan penerbit sebaik ini ya, saya itu sampai speechless pokoknya. Jadi menurut saya teman-teman kalau tipsnya itu saya sendiri juga belum
bisa mengasih atau apa ya, memberikan tips yang akan goal gitu ya, atau yang sudah benar-benar saya buktikan itu berhasil. Tetapi teman-teman, yang penting adalah jadikan dirimu sendiri seorang periset. Saya tidak pernah tanya ke orang lain, gimana sih cara ngirim naskah ke penerbit mayor atau Darmizan itu seperti apa. Pokoknya saya benar-benar meriset sendiri, saya merasakan sendiri, saya mengikuti buku-buku mereka itu. Kalau di Gramedia kan saya bisa lihat sinopsisnya, misalnya penerbit fantastik itu seperti apa bukunya, BIP, Darmizan. Jadi saya itu punya pandangan lah, paling tidak mereka itu buku-bukunya seperti apa. Itu termasuk dipelajari gaya penerbit. Dan yang seperti saya bilang tadi, terimalah kegagalan seperti menerima keberhasilan. Jadi mungkin kalau saat kita stuck atau merasa kok orang lain tuh begitu mudahnya ya seperti itu, sedangkan diri kita tuh masih terseok-seok gitu. Belum waktunya saja, hanya belum waktunya saja. Saya pun tidak mengira bahwa akan seperti sekarang. Dan insya Allah saya juga memiliki proyek dengan penerbit Bentang, di mana mereka itu menghubungi saya terlebih dahulu dan mereka memiliki proyek menulis di mana saya akan dilibatkan. Dan tahu tidak teman-teman, itu waktu saya ikut proyeknya Bentang, di mana saya harus menulis, bukan saya ikut di proyek itu, dan kita disuruh untuk menulis cerita anak, dan hanya 10 penulis yang akan dipilih untuk dijadikan satu buku, itu saya tidak diterima. Tapi qadarullah, ternyata ini sekarang adalah waktu saya, mungkin ya, saya diberikan sebuah kesempatan oleh Allah bahwa ternyata kegagalan saya kemarin itu digantikan dengan mudahnya. Saya tidak mencari penerbit tersebut, tapi penerbitnya yang datang sendiri ke saya. Jadi betapa apa ya teman-teman? Pokoknya seandainya saya berhenti, benar-benar berhenti menulis, saya mungkin tidak sampai pada titik yang sekarang ini. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara lolos penerbit mayor itu, carilah ide yang mungkin belum ada di penerbit tersebut. Misalnya ensiklopedia, cari apa sih yang belum gitu, yang di Indonesia misalnya. Atau misalnya cerita-cerita apa yang bagi kita mungkin kok kayak aneh ya, tapi belum tentu bagi editor si penerbit itu. Jadi caranya itu kita lihat ya, sosial media mereka biasanya ada highlight seperti ini, kirim naskah, bagaimana itu mereka sudah lengkap sekali mekanismenya. Atau di Google misalnya mau ke BIP atau Fantastik punyanya Gramedia, itu bisa di Google, itu namanya DPS, nanti websitenya mereka sendiri, jadi mereka akan membantu kita apa yang perlu diupload atau diunggah gitu. Jadi itu aja sih yang bisa saya sharing, dan berusaha menulis teman-teman, karena saya yakin kalau kita memiliki niat yang baik ya, dan terus berusaha, insya Allah keberhasilan itu juga akan menjemput kita. Jadi memang kita harus berusaha sampai kita benar-benar merasakan keberhasilan yang kita inginkan. Sekian dari saya, Mbak-Mbak. Jadi menulis itu berkesinambungan ya. Jadi kalau saya itu tidak hanya berusaha di depan laptop dan hanya fokus pada cerita anak. Kalau saya, jadi saya dengan mengulas buku ya, menulis buku harian misalnya, itu sangat-sangat membantu saya untuk lebih luas, lebih tahu banyak kata, point of view saat bikin dialog itu bagaimana yang menarik dan sebagainya. Itu saja tambahannya kira-kira. Mbak Dian, dari dari apa tadi yang sebenarnya kita kan kalau teknis itu ya, kalau dengar dari penerbit itu kan lebih lebih banyak kalau misalnya kita mau kirim ke beberapa penerbit. Jadi kita ada si bocil ikut ya Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu. Bagaimana kalau ke Ya, penerbit? biasanya kan kita mempelajari penerbit itu kan, oh begini-begini dari produknya. Saya juga dengar dari beberapa konten itu kan, kalau penerbit tuh setelah baca 100 produknya penerbit itu paling nggak kita tahu gambarannya. Tapi kalau Mbak Den ini benar-benar anomali gitu ya. Dari kalau Benar-benar. tadi dikatakan dari itu lebih ke ceria dan sebagainya, kenapa Mbak Den tuh berani-beraninya kirim dengan misalnya, oh temanya aku ini aja, yang maksudnya benar-benar berbeda itu apa
saking ikhlasnya atau gimana? Mungkin Eh, iya, iya. Jadi karena entahlah ya, saya jawab apa ya? Karena berawal dari keresahan saya saat mengulas buku-buku anak itu kok buku anak lokal kita itu seperti kurang inklusif ya. Inklusif ini bukan berarti hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang punya penyakit tertentu, tapi menurut saya inklusif ini adalah semua tipe keluarga itu harusnya ada di buku anak-anak kita. Tidak semua anak itu tinggal bersama orang tua yang lengkap misalnya, atau hanya dengan single parent, atau hanya dengan kakek neneknya saja. Nah, menurut saya buku anak lokal ini kurang menyentuh di sisi situ. Nah, saya pernah melamar beasiswa dengan tujuan yang seperti itu, tapi malah sama interviewernya loh, kenapa nggak Mbak sendiri yang menulis? Nah, saya tuh ingat, oh iya ya, kenapa kok saya cuma bisa komplain, tapi Kak, saya berusaha untuk mengisi referensi sastra anak kita yang menurut saya kurang di situ. Jadi ya waktu saya ingat dengan almarhumah ibu ya, kenapa ya kok ini belum ada sepertinya? Mungkin pembahasan kanker itu sudah ada, tapi mungkin yang seperti saya tulis itu belum ada sebelumnya. Jadi ya sudah saya tulis, saya kirim dan ternyata sambutannya luar biasa. Jadi mungkin itu sudah jalannya ya. Saya juga bingung. itu mungkin sesuai ini ya. Ada yang mengatakan bahwa setiap tulisan tuh nanti akan berjodoh dengan penerbitnya masing-masing, Cie. Betul, Jadi betul, kita nggak betul. usah takut eh, Betul. memikirkan, wah ini jangan-jangan nanti nggak disukai, karena ternyata yang nggak Hmm, kita sukai kadang penerbit suka gitu. betul. Kalau Jadi nggak dikirim, kita nggak akan tahu hasilnya. mungkin poinnya itu. Terus yang kedua tadi setelah jatuh bangunnya itu kan berarti di ruhnya sebenarnya di banyak belajar ya. Kalau Mbak Dian ini nanti kita spiritnya teman-teman biar bisa diikuti itu banyak belajar dan referensinya luar biasa. Memang kalau kita hanya mengandalkan buku-buku lokal ya mungkin temanya memang terbatas gitu ya. Betul, betul. Heeh. Mbak Dian ini sebelum nanti ke tanya jawab, ini kita ke Mbak Ayah dulu untuk berbagi tentang kemarin pengalamannya dari karena kita benar-benar jadi ini pengalaman yang semoga bisa juga diambil hikmahnya karena kita juga pada awalnya kita nggak ada karena harus tim ya kalau di bahasa itu balai bahasa Jateng itu harus tim jadi kita ada audisi ilustrator terus kita juga memfasilitasi teman-teman komunitas ayo bikin dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini banyak dibantu sekali oleh komunitas oleh Mbak Aya silahkan dengan naskah atau setilonya. Monggo Mbak Aya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah ikut hadir di sesi sharing ini. Kemudian saya ucapkan juga selamat ulang tahun Wiji Semi. Yeay, selamat untuk kita semua. Sudah sejauh ini dan harus terus bertumbuh dan bermanfaat. Terus saya mau sedikit sharing aja tentang cerita Ngadoh Sedelo yang kemarin itu lolos di bahasan. Minta tolong Mbak Nai untuk ditampilkan ya. Jadi bukunya ini tuh berbahasa Jawa dan Indonesia. Bukunya berjudul Ngadoh Sedelo itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya menjauh sebentar. Banyak yang mengira menjauh sebentar itu ceritanya sedih. Tapi ini ada plot twist-nya ini ceritanya. Jadi lika-liku menulis ini tuh, Ngadoh Sedelo itu tidak semulus yang misalnya kita lihat, oh lolos, terus menulisnya itu kemungkinan, dengan mudah atau idenya itu muncul begitu saja, terus habis itu menulis terus lolos. Ternyata menulis itu lika-likunya banyak sekali. Lanjut Mbak Nai. Nah, saat pengumuman event itu, pengumuman Dwibahasa itu, karena tertulis di juknisnya itu
berdasarkan komunitas atau berbasis komunitas, jadi saya itu langsung kepikirannya tuh Wiji Semi. Nah, karena di situ juga tertulis harus terdiri atas 4 orang yang ada penulis, penerjemah, penyunting, dan ilustrator, maka saya di situ langsung berpikir, wah di Wiji Semi ini penulisnya belum ada yang benar-benar penulis buku anak itu belum ada yang kayak gimana gitu loh, yang apa, menulis langsung bisa gitu kan belum ada. Nah, akhirnya saya itu waktu itu sama teman-teman volunteer bikin flyer untuk mencari naskah di dalam komunitas. Jadi mengumpulkan naskah berbahasa Jawa, terus kita baca satu-satu di volunteer itu, kita baca naskah-naskahnya, kemudian kan kita belum ada tuh pengalaman untuk memilih naskah mana ya ini yang paling baik untuk diseleksi, untuk diikutkan seleksi. Karena waktu itu ada 12 naskah dan harus maksimal yang dikirimkan itu 10 naskah, jadi kita tuh kayak yang mana ya yang mau diikutkan seleksi 10 ini lah, 2 yang mau dieliminasi itu yang mana? Jadi kan bingung. Akhirnya kita cari orang yang profesional yang pernah membuat naskah untuk diikutkan seleksi. Nah, yang profesional itu saya memutuskan dengan teman-teman itu mencari ilustrator. Nah, ilustrator ini kita carinya dari dunia maya. Jadi awalnya kan memang di komunitas Wiji Semi itu ada 2 ilustrator. Cuman waktu itu tuh ilustratornya itu belum pernah juga untuk mengirimkan sebuah buku. Ada yang namanya Mbak Arfi, di sini kayaknya Mbak Arfi ikut nggak ya? Kayaknya nggak ya? Sama Mbak Ida. Nah, Mbak Ida ini kemarin juga ikut mengilustrasikan, Mbak Arfi juga ikut mengilustrasikan. Nah, untuk 10 ilustrator itu tadi kan harus butuh 10 ilustrator karena satu cerita itu bisa mengilustrasikannya memakan waktu 1,5 bulan. Akhirnya dari 10 tadi ada komunitas Wiji Semi yang 8 ilustrator itu memilih dari luar, jadi dari Instagram saya carinya waktu itu. Saya DM-i satu-satu di komentar kolom komentar postingan dari Balai Bahasa Jateng kan posting itu pengumuman event itu. Kemudian ada banyak ilustrator yang menawarkan diri, ayo open collab, saya mau kolaborasi dong, siapa yang mau kolaborasi gitu, bisa hubungi saya. Nah itu saya komen, saya DM-in satu-satu namanya Mbak Safira Indriani. Ternyata Mbak Safira Indriani ini sangat aktif di komunitas dalam mengilustrasikan cerita anak gitu. Terus pas waktu itu Mbak Safira bilang begini, Mbak mau ngirimin naskah berapa? Kalau masih ada yang belum ada ilustratornya, saya punya teman-teman banyak nih Mbak, bisa dihubungin. Nah terus habis itu dikasih itu channel dari Mbak Safira tuh ilustrator banyak sekali. Nah, saya hubungin ada yang 5 hari baru membalas, ada yang 3 hari baru membalas, ada juga yang langsung membalas. Nah, itu kan saya tawarkan seperti ini, Mbak kalau misalnya mau, mengilustrasikan ketentuannya apa ya gitu kan. Terus, oh ketentuannya kita bisa diskusi aja Mbak, misalnya lolos dan nggak lolos itu harus gimana. Kalau lolos nanti misalnya hadiahnya mau dibagi berapa persen begitu. Jadi harus ada kesepakatan supaya jelas begitu. Terus habis itu ilustratornya itu kalau boleh saya boleh baca naskahnya dulu nggak Mbak? Boleh milih naskah nggak Mbak? Soalnya kan kalau ilustrator tuh bekerjanya pakai mood ya. Jadi mereka itu kalau ceritanya suka, ceritanya seneng, mereka mood, mereka menggambarnya juga akan dengan senang hati. Meskipun nggak lolos pun mereka juga akan, ah aku bikinnya dengan senang hati, it's okay kalau nggak lolos, jadi gitu. Terus kan naskahnya tadi ada 12 nih awalnya, mau diseleksikan yang diikutkan kan 10. Nah yang 10 ini ilustratornya memilih, misalnya ada tadi kan 12, saya kirim ke Mbak Safira silahkan pilih dari semua naskah ini, Mbak Safira milih 1. Nah terus sisa 11, saya kasihkan ke ilustrator Mbak Ayu misalnya. Nah terus Mbak Ayu memilih, masih 10. Nah 10 ini saya lemparkan ke ilustrator itu semua, saya lemparkan, sampai akhirnya tersisa 2 naskah yang tidak dapat ilustrator. Nah waktu itu lanjut Mbak Nay. Iya. Nah, yang ini itu yang dipilih oleh ilustrator masing-masing. Jadi mereka dengan senang hati mengilustrasikannya. Ada Tolak Lemut yang dipilih Mbak Safira, ada Asik Nemu Jamur, ada Plesir Candi, ada Sego Kepel, ada Keker Plastik, ada Pletek, terus ada Ngadoh Sedelo, ada Kampung Nabung, sama Delen Trabasan. Nah, yang 2 tidak lolos itu tadi salah satunya itu Ngadoh Sedelo awalnya.
Lanjut Mbak Nay, lanjut dulu. Ini saya mau menceritakan lika-liku menulis Ngadoh Sedelo ini. Jadi awalnya itu saya menulis Ngadoh Sedelo itu judulnya Bolo Kabeh. Bolo Kabeh itu kalau bahasa Indonesia itu artinya semua teman, teman semuanya, pokoknya nggak pilih-pilih temannya. Nah, itu awalnya itu ceritanya tentang body shaming. Jadi yang di covernya ini ada yang kurus itu namanya Tejo, yang gemuk itu namanya Bayu. Jadi Tejo ini nggak suka sama Bayu karena dia itu gemuk, terus kayak dianggap itu kurang gesit, lelet, terus kalau misalnya olahraga itu nggak bisa diandalkan lah, pokoknya dia itu gemuk. Nah, akhirnya ini saya cerita yang pas bolo kabeh ya, belum jadi ngadoh sedilonya, yang belum dipilih sama ilustrator waktu kan pelajaran bermain bersama, tarik tambang, yang padahal tarik tambang itu yang menang itu biasanya yang tenaganya besar. Nah, ternyata karena Bayu, nggak usah kelompokan sama Bayu. Bayu nanti kalau Bayu itu nggak gesit, sampai Bayu nggak punya kelompok. Terus habis itu dipilihkan sama Pak Guru, ya udah Bayu kelompoknya ini. Terus habis itu malah Bayu yang menang. Yang Bayu yang tarik tambang itu yang menang, kemudian si Tejo ini merasa, ih kok ternyata malah yang menang Bayu ya, aku malu. Terus dia minta maaf. Awalnya begitu saja ceritanya. Tapi tidak dipilih oleh ilustrator. Nah ternyata setelah saya renungi, kenapa ya kok nggak dipilih sama ilustrator, padahal kan ceritanya juga temanya perundungan. Sedangkan perundungan sekarang ini kan lagi diangkat-angkat juga kan itu temanya. Terus saya pikir-pikir, apa kurang konflik, apa ceritanya kurang unik. Terus di malam-malam itu saya tuh cerita sama suami sama anak saya. Kalau anak-anak itu sukanya cerita yang kayak apa sih? Yang lucu, kata anak saya. Jadi yang lucu. Terus kalau yang lucu itu yang kayak gimana? Terus saya tanya ke anak saya gitu. Kalau misalnya teman-temanku tuh kentut tuh pada ketawa, Bu, gitu. Terus saya mikir, apa harus saya masukkan aja yang kentut itu? Nah, akhirnya dengan banyak pertimbangan malam-malam itu saya sisipkan itu kentut itu ke dalam cerita Ngadoh Sedelo ini. Jadi si Bayu ini sukanya kentut. Dan si Tejo ini nggak suka sama Bayu karena dia itu kurang gesit, gemuk, sama tukang kentut di kelas. Nah, karena itu dia pas tarik tambang itu saya masukkan juga kentutnya, jadi pas tarik tambang dia kentut. Jadi teman-temannya itu kayak walaupun mereka dikentutin, tapi mereka tetap semangat untuk tarik tambang gitu. Terus akhirnya si Bayu ini kan menang. Nah, tapi setelah menang, Tejo minta maaf. Nah, si Bayu ini juga meminta maaf. Saya masukkan ke si Bayu juga mengakui kesalahannya kalau dia itu suka kentut sembarangan. Saya juga minta maaf ya teman-teman kalau aku tuh sukanya kentut di kelas. Nah, makanya kalau kentut tuh menjauh sebentar gitu ceritanya. Terus waktu itu saya itu berhubungan sama ilustrator Mbak Adel namanya. Terus saya tanya Mbak Adel, Mbak, itu dalam mengilustrasikan Ngadoh Sedelo ini hambatannya apa? Terlalu banyak tokoh, Mbak, tokohnya banyak sekali. Jadi itu Mbak Adel tuh harus menggambar itu teman-teman sekelasnya, harus menggambar apa? Yang tarik tambang kan banyak ya itu ya. Jadi tarik tambang tuh 5 versus 5, tarik-tarikan 5 orang. Nah, Mbak Adel ini mengambil tantangan ini, tapi aku ambil nggak apa-apa Mbak, soalnya aku pengen men-challenge diriku sendiri untuk membuat 10 karakter, katanya begitu. Terus kita berdua tuh sebenarnya nggak expect kalau Ngadoh Sedelo ini tuh akan lolos. Jadi kayak lolos gak ya, lolos gak ya, terus akhirnya ya udahlah kita pasrah aja Mbak. Akhirnya kok pas pengumuman itu lolos dan nomor 100 terakhir, Mbak Adel tuh senengnya, ya Allah Mbak, ini bisa lolos. Kita nggak nyangka ya Mbak ya. Aku tuh suka ceritanya karena aku juga tukang kentut gitu. Jadi ceritanya tuh kalau misalnya kita sama ilustrator tuh kalau bisa blending. Jadi kayak gimana ya, kayak seperti yang diceritakan Mbak Dian tadi, seperti ada latar belakang yang hampir mirip dengan cerita yang diilustrasikan. Biasanya ilustrator itu akan dengan sangat happy saat mengilustrasikannya. Kayak tadi Mbak Dian ada pengalaman yang sama dengan Mbak Dinar, terus dengan saya sama Mbak Adel itu punya kayak pandangan kentut itu tuh lucu gitu tuh. Kayak kita tuh kayak blending gitu loh, saling berdiskusi gitu tuh juga dibutuhkan dalam membuat buku saat membuat buku dengan ilustrator. Lanjut Mbak Nay. Nah, apa sih yang membuat semangat itu kalau apa
membuat cerita itu ya itu tadi, evaluasi lalu revisi. Semangat pokoknya revisi sampai 1240 kali lah, pokoknya berapa kali harus semangat, tetap semangat. Jadi evaluasinya itu dari kita sendiri seperti swassunting, diperam kayak diberi jeda seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, kemudian kita buka lagi, biasanya kita akan menemukan, "Oh, kok aneh ya? Oh, kok kurang ya? Kok bahasanya kurang apa ya? Oh, mau ditambahin apa ya?" Jadi tuh kayak ketemu mana miss-nya gitu loh, kalau misalnya sudah diberi jeda. Nah, evaluasi itu juga bisa kita lakukan dengan cara berdiskusi dengan misalnya, anak atau suami atau teman, "Coba kamu baca naskahku kira-kira kurangnya apa ya?" Bisa kayak kita diskusi. Jadi ketika kita melihat naskah kita tuh kadang emang nggak ada kurangnya, kayak udah bagus, udah perfect, tapi ketika dibaca orang lain tuh bisa kelihatan, "Oh ini loh, sebelah sini tuh kayak kayak ada hole-nya, ada part yang hilang," atau, "Oh di sebelah sini tuh kayaknya gantung, di sebelah sini tuh kayaknya perlu ditambahin plot twist deh," apa gimana. Jadi evaluasi itu butuh. Kayak misalnya dengan ilustrator juga, misalnya, "Mbak, kalau misalnya ada masukan boleh Mbak disampaikan," misalnya ada cerita yang bagian mana yang kayaknya aneh atau, kurang pas gitu boleh Mbak disampaikan. Seperti kemarin itu saya kan mengajukan GLN juga ya. Nah itu kan saya itu berkolaborasi sama salah satu ilustrator. Nah ilustrator itu juga memberikan revisi, memberikan, "Mbak ternyata di jenjang B1 itu tidak boleh ada dialog, tidak boleh ada kata-kata yang mengandung apa, kekerasan." Misalnya walaupun kekerasannya itu tuh cuma saya ceritakan di situ tuh, si kan tokohnya namanya Lula ya waktu itu ya, saya bikin GLN itu. Lula memotong jamur, membantu ibu memasak memotong jamur gitu. Memotong itu nggak boleh ternyata di B1, jadi kata-kata yang menggunakan alat tajam itu ternyata nggak boleh, bisa diganti dengan mencuci Mbak, gitu-gitu. Jadi sharing dengan ilustrator itu menurut aku sangat penting sekali saat membuat cerita. Terus kita juga harus tetap semangat ketika harus melakukan revisi. Jadi revisinya itu, nggak cuma sekali, harus berkali-kali direvisi dan harus tetap semangat ketika revisi. Karena kalau kita putus asa ya, nanti ya naskahnya kayak kita, apa adanya, jadi kayak seadanya gitu. Terus nanti kesempatan untuk lolosnya pun juga, kita juga tidak bisa gimana ya, memaksakan kalau kita nggak revisi, nggak apa, nggak evaluasi, terus tidak lolos, kita nggak terima, itu juga nggak bisa. Jadi, kata Mbak Dian tadi, menerima keberhasilan seperti menerima kegagalan seperti menerima keberhasilan itu, sangat sulit sekali, tapi bisa tapi bisa. Jadi kemarin saya bercanda sama Bu Sur, menerima Terputus ya, Bu Aya. Iya, nggak ada suaranya, Mbak. Bu Aya, teman-teman ini halo, masih halo sinyal ya. saya menghilang sinyal saya menghilang. Oh, sekarang pakai Ya, ini saya ya, lewat gimana, Bu Aya? HP ya. Bentar. Tadi saya sampai evaluasi dan revisi ya. Tadi saya sampai ini ya, evaluasi dan revisi ya. Nah, semangat untuk melakukan revisi. Terus kita lanjut, Mbak Nay. Nah, setelah melakukan, bentar-bentar. Mungkin sambil nunggu Bu Aya, teman-teman jika sudah ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Atau nanti bisa juga setelah ini nanti langsung disampaikan. Oke, saya lanjut ya, bisa Belum. ya. Mungkin ada perbedaan ya antara kalau tadi dari cerita Mbak Dian dan Mbak Aya itu antara kita kirim ke penerbit dan ikut event-event lomba itu sebenarnya perbedaannya agak 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 jauh ya, Mbak Dian. Ya, Jadi kalau Bu Aya tadi cerita kalau di event-event lomba itu kan lebih ke juknis terus Miss. jenjangan yang ketat. Nah, kalau di penerbit mungkin justru pada penemuan ide, tema Betul, yang itu betul. benar-benar apa ya? Ya yang bagus lah, yang maksudnya
dia sebenarnya pertimbangan pasar juga, tapi tadi kalau yang contoh yang naskahnya Mbak Dian tadi kan sebenarnya ya itu anomali sebenarnya di pasar itu senangnya ini tapi coba dihajar pakai ini misalnya. Betul, betul. Tapi itu bagus gitu. Nah, itu memang luar biasa. Gimana Bu Ayah? Oke, sudah stabil. Sudah stabil ini. Saya lanjut ya. Setelah revisi, setelah buat naskah, setelah berdiskusi dengan ilustrator, setelah, oke fix ini naskah siap untuk kita kirim, misalnya gitu ya. Terus akhirnya kita submit. Submit itu, naskah itu kita juga harus optimis, tapi juga realistis. Jadi seperti ketika submit itu seperti menyediakan 2 ruang di hati kita ketika gagal, it's okay, ketika, lolos juga alhamdulillah. Jadi kita harus siap dengan kedua itu. Pernah saya itu, submit, terus kemudian saya gagal itu saya menangis itu pernah. Kenapa tulisan saya itu nggak lolos, padahal saya itu nggak tidur. Padahal saya itu sampai makan itu saya skip-skip, padahal sampai saya nulis itu sampai direcokin sama bocil-bocil. Jadi tuh kayak, istilahnya sampai, itu jemuran itu saya tumpuk, nggak saya lipet-lipet karena gara-gara ngerjain ini naskah, tapi kenapa kok nggak lolos, itu saya nangis itu waktu itu. Nah ternyata saya kalau inget jadi ketawa sendiri sekarang. Iya, jadi tuh kegagalan itu memang harus kita alami untuk, mendapatkan kesuksesan ya. Ya walaupun belum sukses-sukses amat, tapi pencapaian untuk atas semua itu sangat itu, sangat mengena di hati saya. Terus lanjut ya Mbak Nay ya. Nah ini di-play dulu Mbak Nay. Ini favorit saya ini. Belum terdengar suaranya, bisa di-unmute dulu Mbak Nay. Ini kalau apa, suaranya itu suara lagu India sih suaranya, cuman asik aja. Naik masih Iya, ini salah satu, bapak-bapak favorit saya di dalam dunia menulis. Beliau itu sering menerbitkan buku banyak sekali, di Darmison juga banyak sekali bukunya Pak Beni ini. Nah, Pak Beni ini tuh, dia tuh sering memberikan tips-tips tentang menulis buku anak. Kalau misalnya teman-teman mau follow Instagram-nya juga keren banget sih. Bapaknya ini lucu. Terus Betul. kemudian ini kenapa ini saya tampilkan di apa, di presentasi saya ini karena beliau berkata, oh, ketika menjadi juri, melihat banyak naskah itu yang tidak lolos tuh sebenarnya sedih. Kemudian Bapak ini menyemangati kalau kalian bikin naskah sampai nggak tidur, sampai makan di-skip kayak yang saya lakukan tadi sampai nggak lolos itu bikin sedih, nangis, itu tuh kalian percaya kalau, nanti tuh bertemu jodoh di tempat lain itu naskah gitu. Yang penting intinya itu semangat, kalau misalnya nggak lolos, kita evaluasi lagi kenapa ini naskah nggak lolos, terus kenapa, apa yang perlu harus dirubah, apa naskah ini tuh kurang apa, kurang plot twist, apakah alurnya sudah tepat, apakah tokohnya sudah menarik, ceritanya sudah unik, bahasanya sudah sederhana, sederhana, pokoknya kita lakukan evaluasi kalau misalnya kita tidak lolos. Kemudian jangan patah semangat buat submit pokoknya. Kalau misalnya di event-event seperti GLN, seperti CB, kurasi CB, seperti Balai Bahasa belum lolos, bisa juga seperti yang dilakukan Mbak Dian dengan submitnya itu ke penerbit. Jadi lebih kalau penerbit itu kayak lebih apa ya namanya ya? Hmm, tidak kaku, maksudnya tidak ada juknis seperti yang disampaikan Bu Usur itu tadi loh. Jadi mereka itu seperti lebih luwes dalam memilih naskah. Jadi begitu. Sekian, lanjut Mbak Nay. Nah, bahagia berkarya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ya ke moderator. ya terima kasih. Halo, halo. Iya.
Terdengar ya suara saya? Terdengar Ibu. Dengan Ya, oke. Oke, kita mungkin sedikit kalau saya sih mungkin agak berbeda karena saya kalau tadi Mbak Dian mengatakan periset ya, maksudnya apapun dengan harus riset dulu dan sebagainya. Saya yakin juga biasanya ide itu kalau nggak dari pengalaman sendiri, dari baca buku atau dari riset itu ya. Nah, kalau Plesir Candi sendiri karena tokohnya ada di sini, saya hello dulu. Halo. Ini karena anak saya yang umur 7 tahun ini penyuka candi. Jadi saya tinggal menuliskannya saja karena saya juga walaupun di Juknis itu apa namanya temanya ditentukan, cuman mungkin saya menduga agak sedikit yang memilih tentang tema pariwisata untuk anak. Jadi saya sebenarnya mau menginternalisasi nilai tentang pentingnya sejarah. Jadi saya berangkatnya dari candi dulu. Sebenarnya pengen juga nanti kalau ada yang penerbit yang berminat, nanti ada square-nya. Eh, jadi kita sudah tahu bentuknya candi seperti apa, luar biasanya mahakaryanya seperti apa, tapi kita juga harus punya rasa ingin tahu siapa sebenarnya yang membuat candi itu, dan itu masih sangat sedikit eh, literatur atau referensi tentang silpin atau pembuat candi. Insya Allah nanti kita tulis untuk buku keduanya ya Mas Andrew. Oke. Seperti itu saja. Sekarang langsung ke diskusi atau tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Ini Mbak Aulia ya, yang resen ya? Enggak. Oh enggak. Silahkan yang mau bertanya bisa memberikan reaksi tangan. Boleh bertanya, Mbak? Boleh, boleh. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar. Iya, salam kenal Mbak Dian. Saya Wintan. Halo, Mbak. Ya, teman-teman semua juga salam kenal. Saya Wintan dari Boyolali. Masya Allah, tadi luar biasa sekali ya Mbak Dian dan Mbak Aya menyampaikan sharingnya. Saya malah saya jadi merasa semakin terletut semangatnya nih, jadi mau semangat nulis lagi. Karena Mbak Dian sharing sedikit, saya juga sudah beberapa kali menulis dan mencoba mengirimkan ke penerbit, memang ditolak. Mencoba mengirimkan naskah juga, naskah juga kemarin mencoba ke BB itu Jateng juga, alhamdulillah belum lolos juga. Tapi karena tadi ya betul sih kata Mbak Dian dan Mbak Aya, memang ini ya, kita tuh harus punya mental batu juga sih. Jadi memang harus siap ketika nanti lolos ya, harus bersyukur, nggak lolos pun juga harusnya lebih bersyukur gitu ya. Berarti ada kesempatan kita untuk lebih banyak belajar lagi gitu. Mbak Dian, saya mau tanya ini Mbak, ketika kita mau nulis itu kan memang biasanya yang paling susah itu menentukan idenya ya. Biasanya kalau Mbak Dian itu mencari idenya itu dengan cara apa Mbak? Apa harus jalan-jalan kemana dulu nih gitu ya? Untuk gitu. Iya, iya, Mbak. Kalau saya, gimana Mbak? Sekalian Ada aja lagi? Mbak, Boleh. tanyanya ya. Sementara itu dulu untuk Mbak Dian. Kalau untuk Mbak Aya, saya mau tanya biasanya kalau menulis dengan sistem komunitas seperti itu, apa namanya, hadiahnya kan pasti beda-beda ya. Kalau misalnya lolos dan mendapatkan hadiah itu biasa seperti apa ya gitu. Soalnya saya juga baru mulai banget dan kemarin tuh kebetulan saya ditawari juga itu, cuma kan nggak sampai mikirnya sampai yang ke situ-situ gitu. Jadi kemarin yang penting nulis ikut aja, menang kalah urusan terakhir gitu. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Aya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian mau langsung dijawab atau boleh langsung dijawab aja ya Mbak? Iya.
Eh, Inspirasinya itu datang dari kalau yang buku Kemana Rambut Ibu itu kan memang dari pengalaman pribadi. Tapi yang lain-lain itu dan yang sedang saya lakukan itu biasanya kalau saya lagi benar-benar nggak ada ide itu saya istirahat. Jadi ya saya nonton, saya baca buku dan lain. Jadi saya benar-benar istirahat dan nggak mau mikir gitu. Tapi kan kadang itu sambil nyuci piring gitu, apa ya gitu. Misalnya tentang temanya tentang ini gitu, saya masih mikir. Nah, saya biasanya itu buka Pinterest atau Google. Pinterest itu kayak mesin pencarian khusus gambar gitu ya. Pinterest itu yang warnanya merah terus simbolnya P. Nah, itu misalnya saya mau mencari tema cerita tentang tikus gitu ya. Nah, terus saya ketik dalam bahasa Inggris misalnya mouse in the woods atau mouse in the river. Nah, biasanya itu ada gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi yang bagus banget dan banyak sekali. Nah, terus saya di situ memandangi gambar-gambar itu. Kira-kira ceritanya itu mau saya jadikan seperti apa ya? Biasanya kan ada objek apa gitu yang saya lihat, terus nanti saya gabung-gabungkan misalnya apakah ada terpercik ide yang baru atau enggak gitu sih Mbak. Kalau harus jalan-jalan dulu nanti saya tekor dan nggak diizinin suami buat nulis. Jadi ya itu aja sih sederhana. Saya lihat di Google atau ilustrasinya orang-orang gitu biasanya ada objek apa, terus misalnya saya ambil 3 objek gitu ya, misalnya ada yang berhubungan dan nggak berhubungan, kira-kira itu mau dijadikan cerita apa gitu ya. Karena saya pernah dilatih sama Bu Nur Hayati itu seperti itu. Jadi pikirkan 5 objek random gitu ya, yang nggak ada hubungannya sama sekali, misalnya teh, kamera, apa eh, AC, rumah, apapun itu. Jadi nanti gimana ceritanya objek-objek itu nanti bisa jadi satu cerita. Misalnya nanti dieliminasi, oh objek ini nggak perlu, nanti baru dibangunkan sebuah tokoh gitu. Kayak gitu sih Mbak. Bisa dicoba mungkin. Gitu sih kalau dari saya Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Aya tentang nulis dengan komunitas itu seperti apa? Tentang itu tadi ya, pembagian hadiah ya ketika menulis dengan Iya. komunitas ya. Jadi kalau misalnya Dwi Bahasa kemarin kan berbasis komunitas, jadi penulisnya penulis, penerjemah, penyunting, dan ilustrator itu kan berarti ada 4. Nah, itu nanti kita diskusi dengan ilustratornya. Jadi semua itu mendapatkan bagian karena ini berbasis komunitas, jadi membawa nama komunitas juga. Akhirnya karena semua itu dikoordinir oleh komunitas, jadinya akan ada potongan dari komunitasnya. Cuman ini kalau berbasis komunitas ya, misalnya kayak seleksinya kemarin di bahasa. Tapi ada juga seleksi misalnya GLN, kurasi CB itu bisa hanya melibatkan ilustrator dan penulis saja. Nah, biasanya komunitas itu cuma membantu menyambungkan ke ilustratornya, tapi untuk fee-nya, untuk hadiahnya itu ya jadi urusan penulis dan ilustrator saja. Komunitas tidak ikut-ikutan untuk mengambil itu apa hadiahnya. Jadi tergantung berbasisnya apa, tergantung lombanya itu eventnya seperti apa. Jadi begitu. Ada kurang jelas apa gimana Mbak Wintan? Apakah masih harus Eh, gimana apa Sebentar, kan? sebentar. Ya, 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 paham kalau yang itu. Cuma sepertinya Nah, ini ya, pengertian komunitasnya kayaknya saya masih agak rancu ini karena yang ya. kalau saya kira itu kalau yang berbasis komunitas berarti bukan dikirim berdasarkan maksudnya bukan dikirim dari komunitas tertentu, tapi komunitasnya Mm-mm. itu terdiri dari 4 orang itu tadi kan kalau yang BB kalau nggak salah itu ya. Iya. Oh Cuman kan ya kemarin dari kapan-kapan kita komunitasnya. ngobrol. Iya. Gimana Mbak? Mm-mm. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Nanti Mm-mm. kapan-kapan Ya. disambung lagi aja. Ya, terima Jadi kasih karena untuk kemarin komunitas, penjelasannya. iya, karena kemarin komunitas Ya. memberikan layanan seperti layanan menyambungkan dengan ilustrator, kemudian memberikan layouting dari komunitas, jadi editornya dari komunitas, kemudian apa penerjemahnya juga dari komunitas, jadinya ada potongan untuk komunitasnya itu masuk ke kas komunitas begitu. Tapi kalau misalnya eventnya memang terdiri dari penulis dan ilustrator saja seperti GLN, yaitu komunitas tidak ikut-ikutan mengambil. Jadi itu menjadi haknya penulis dan ilustrator begitu, tergantung eventnya. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sur. Ya, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan langsung
atau sudah ada di chat? Mbak Naili sudah ada di chat belum? Tadi ada beberapa yang di chat. Itu Mbak Yuni Nurfiana Oh, Mbak Raishan. Naili tolong dibacakan, soalnya saya nggak apa melebu? bisa. Ini dari Mbak Yuni Nurfiana Raishan mungkin mau bertanya secara langsung. Silakan. Iya, apakah boleh? Silakan, Mbak, boleh. Oh iya, ternyata. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kemarin tuh saya ikut yang sayembara yang bahasa yang Jawa Tengah sama yang Jogja. Saya ngirim sekitar 4 naskah dan nggak ada yang lolos. Boleh tahu nggak penyebab-penyebab tidak lolos itu apa aja? Terus tadi kan dibilang kalau misalnya menerbitkan buku ke penerbit dengan yang di lomba-lomba atau sayembara itu jauh berbeda. Selain jauh berbeda di ketentuan teknis, jauh berbedanya di bagian apa lagi? Terus hal ini Mbak, kalau yang komunitas tadi itu, misalnya Wiji Semi ini saya udah gabung itu, apakah ada juga kegiatan-kegiatan untuk menghadapi lomba berbasis komunitas atau kita mencari komunitas mandiri sendiri-sendiri? Itu. Terus pertanyaan berikutnya, maaf ya, saya tanyanya banyak banget. Apa? Kalau kalau misalnya mau yang karya-karya yang nggak lolos itu biasanya kita biarkan aja atau kita kirim ke penerbit dan direvisi atau seperti apa baiknya? Karena rasanya kayak ganjel gitu. Ini nggak lolos, mendingan aku terbit penerbit-penerbit kecil apa ya? Kayak gitu kemarin kepikirannya. Gitu. Terima kasih. Oke, Mbak Dian, Mbak Yuni ini tadi yang ke Mbak Dian pertanyaannya tentang perbedaan teknis tadi seperti ke penerbit atau ke event-event, bisa ditambahkan apa saja? Jujur kalau event yang Mbak-mbak di sini sudah pernah ikuti tuh saya tidak pernah karena tujuan saya di tahun ini tuh goals-nya adalah portofolio saya paling tidak itu ada cerita-cerita anak yang diterbitkan oleh penerbit mayor. Jadi memang saya belum berani untuk ikut seperti GLN, CB atau yang lainnya gitu ya. Jadi saya tidak membaca juknisnya, jadi saya tidak bisa membedakan. Cuma kalau di penerbit, misalnya saya membandingkan dengan dengan yang di bawah Gramedia Pustaka ya, misalnya seperti Fantastik yang untuk anak-anak atau BIP, itu biasanya tidak ada juknis yang sangat strict gitu ya, tidak harus ada ilustrasinya dulu atau seperti storyboard ya. Biasanya kalau lomba itu kan harus bentuk storyboard, ada kolom, halaman, terus ceritanya apa, terus nanti panduan ilustrasinya bagaimana. Nah, sejauh ini yang di Kemana Rambut Ibu itu saya tidak menggunakan tabel itu, saya dibebaskan gitu ya, karena saya melihat persyaratannya itu tidak menyebutkan harus seperti itu. Jadi, jujur saya tidak membedakan, saya tidak tahu jawabannya saat membandingkan di penerbit sama yang di lomba. Tapi kalau antar penerbit, itu pastinya berbeda-beda dan setahu saya tidak perlu ilustrasi atau panduan ilustrasi sih, gitu. Mbak Yuni gimana? Yang untuk pertanyaan ke Mbak Dian sudah terjawabkah? Jadi teks aja gitu ya Mbak ya, teks Iya, tertulis betul. sesuai dengan yang di buku apa gitu. Betul, betul. Oh, Jadi, baik, tapi baik. kalau misalnya kalau kayak BIP atau yang di bawah Gramedia itu, yang setahu saya itu dibebaskan sih. Jadi mau nanti bentuknya Mbak mau nulis udah lengkap gitu ya, tabel misalnya ceritanya apa, panduan ilustrasinya bagaimana, itu ya nggak apa-apa. Atau cuma teks saja nggak apa-apa. Tapi kan persyaratan itu terus diperbarui ya, jadi kita memang harus update. Mungkin yang pas pas saya baca itu nggak ada kayak gitu, tapi mungkin nanti lain waktu beda lagi gitu. Tapi tidak se-strict yang buat lomba sih Mbak, setahu saya. Nanti ilustratornya dicarikan sendiri sama mereka. Nanti beda kontraknya. Oke, baik Mbak. Terima kasih mencerahkan. Sama-sama. Iya. Mbak Yuni. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Aya, jadi penyebab ini jawabannya apa Mbak Aya? Penyebab tidak lolosnya atau yang kedua, yang ketiga dulu event-event lomba misalnya, apakah komunitas
untuk ke depan kita khususkan di kelas menulisnya Liku ya. Ini apakah misalnya ada event lomba apa terus dipersiapkan untuk apa? Mbak Ayah mau jawab yang mana dulu? Yang kalau misalnya nggak lolos kenapa itu dulu ya. Oh ya, boleh. Jadi Kak. Jadi ini keluar ya gambarnya ya. Iya, Mbak, keluar. Iya, ini kan ada kemarin juga mengajukan 9 naskah. Ini yang saya tulis, yang penulisnya saya itu judulnya Sego Kepel, Dalan Trabasan sama Ngatur Sedelo. Nah, dari 3 ini yang lolos cuma 1. Terus saya berbicara yang Sego Kepel sama Dalan Trabasan saya tulis ya, setelah saya evaluasi, jadi seperti kita baca ulang, kenapa ya nggak lolos ya? Kemungkinan apakah sesuai dengan juknis, jadi misalnya kayak B1, ini kan B1 ya jenjangnya ya. Jadi apakah sudah satu kalimat itu 7 kata? Jadi seperti apakah masih ada dialog? Terus apakah ada kalimat majemuk di situ? Jadi misalnya ketika, jika itu kan belum ada ya di B1. Jadi memang benar-benar kalimatnya itu kalimat sederhana. Terus apakah masih ada kata khusus di situ? Misalnya kalau kata khusus itu, kalau di sini contohnya tolak lemut ya, yang anti nyamuk itu setelah saya baca ulang itu ternyata ada kata khususnya seperti minyak atsiri. Kemudian itu kan kayak anak-anak umur 5 sampai 6 tahun membaca itu tuh seperti minyak atsiri itu apa? Jadi kayak kata khusus itu tuh mengurangi penilaian gitu loh, Mbak. Misalnya lagi ada yang mana ya, yang keker plastik ini, kalau saya renungi kenapa ya ini keker plastik nggak lolos? Bisa jadi karena penulisan keker itu kayak double apa ya, double penafsirannya itu bisa double, keker sama keker. Jadi anak itu ketika membaca cover-nya itu seperti bingung gitu loh. Terus kemudian kemarin saya diskusi dengan ilustratornya yang pletek ini, kenapa ya Mbak kok nggak lolos? Oh mungkin karena kurang konflik Mbak, mungkin karena ini tuh ceritanya terlalu damai begitu ceritanya. Terus kalau saya lihat lagi yang Sego Kepel ini yang saya tulis ini kenapa nggak lolos itu karena kata Pak Benny yang saya share tadi yang ada India-Indianya tadi itu, jangan menulis itu seperti resep masakan, jangan nulis seperti resep masakan, jangan seperti brosur brosur yang dibagikan di jalan-jalan kayak brosur gempa gitu-gitu tuh jangan. Jadi tuh lebih kayak gimana ya, kita posisikan tuh POV-nya anak gitu loh. Terus sama yang paling penting itu sesuai dengan juknis sih. Kalau misalnya B1 ya benar-benar kita lihat, oh jenjang B1 tuh ternyata memang banyak persyaratannya. Kalau kita buka nanti di Google bisa IKP perjenjangan buku sesuai dengan IKP itu nanti keluar PDF-nya bisa kita download, kita pelajari itu bisa. Begitu. Jadi kalau untuk menentukan kenapa nggak lolos dan tidak menentukan lolos dan tidak lolosnya, satu kan mereka memang juri itu memiliki penilaian sesuai dengan mereka ya, tapi kita juga bisa seperti evaluasi diri, kenapa ya nggak lolos? Jadi bisa dibaca lagi naskahnya, kemungkinan apa yang belum pas begitu. Begitu untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi yang Event untuk komunitas apakah menyiapkan ketika ada event-event lomba apa gitu? Iya, ini nanti rencananya kalau misalnya bergabung dengan komunitas Wiji Semi di kelas menulis ini, nanti kita akan bikin bank naskah. Jadi setiap orang yang masuk di grup Liku ini nanti akan bikin kayak bank naskah itu sama bank ide. Jadi misalnya ya kita lagi ngapain, kadang mandi, keramas aja kita kepikiran. Misalnya, oh ada kutu di rambut, apa gimana itu bisa kita tulis misalnya ide naskah gitu, kita tulis dulu idenya apa. Misalnya ketika sudah ada ide, nanti kita tinggal menyajikan ke naskahnya itu nanti akan ada tahap-tahapnya di dalam grup. Jadi nanti ada kayak semacam batch-batch-nya gitu loh, kayak ya semacam Zoom sharing ini cuman bertahap. Jadi kayak kita kumpulkan ide, Zoom sharing tanggal segini. Setelah itu nanti kita pelan-pelan kita bikin naskahnya yuk sesuai dengan misalnya, oh ini event terdekat ini kan ada CB, kurasi CB. Itu deadline-nya besok tanggal 30 Juni. Jadi misalnya Mbak Yuni tadi punya 4 naskah ya kayaknya ya yang nggak lolos ya.
itu kan sudah ada ilustrasinya. Nah, itu bisa didiskusikan dengan ilustratornya, apa kita ikutkan CB aja Mbak, Mas, gitu. Jadi bisa diikutkan ke CB seperti naskah saya yang Sego Kepel ini saya ikutkan CB, kurasi CB yang ini. Jadi saya komunikasikan dengan ilustratornya, Mbak, kalau diikutkan kurasi CB gimana ya? Oh, nggak apa-apa Mbak, kita ubah aja jadi bahasa Indonesia semua, gitu. Jadi setiap naskah yang nggak lolos nanti akan menemukan jodohnya. Boleh juga nanti diikutkan ke penerbit seperti yang Mbak Dian lakukan, jadi lebih nggak kaku. Kalau lomba-lomba itu kan ada juknisnya ya, harus satu kalimat berapa kata, tidak boleh ada dialog, harus menggunakan font ini, ukuran ini, jadi seperti lebih kaku. Kalau misalnya ke penerbit kan lebih cair gitu, lebih fleksibel. Begitu. Untuk likunya nanti kalau misalnya masuk grup akan ada batch-batch-nya, akan ada tahapan-tahapannya untuk menjadikan sebuah naskah itu matang dan diikutkan event. Begitu untuk pertanyaan selanjutnya. Apa ya Bu Sur? Tadi saya lupa. Yang terakhir. Tadi kan pakai bab tidak lolos dan event-event untuk komunitas. Kalau yang perbedaan teknis tadi kan ya. Mungkin Mbak Yuni sudah cukup ya. Iya Bu, cukup. Terima kasih banyak. Berarti bisa ya join di komunitas Wiji Oh, nanti. bisa. Oke. Ini di chat juga ada beberapa pertanyaan, Bu, Oh, boleh, Mbak Nay. dari Mbak Dewi. Sepertinya ini buat Mbak Dian. Izin bertanya, Mbak Dian lebih menguntungkan jual putus atau royalti ya, Kak? Apakah royalti dibagi dua dengan ilustrator? Mbak maaf, tapi Mbak Dewinya live itu di notifikasi chat. Masih perlu dijawab atau tidak? Oh Soalnya iya. saya lihat di partisipan tidak ada nama Mbak Dewi. Oh iya betul. Kira-kira Dijawab aja Mbak, nggak apa-apa. bisa menjadi Mendengarkan. informasi untuk pendengar yang lain, Mbak Dian, nggak apa-apa. Oh, baik-baik. Kalau penerbit indie itu yang kita masih bayar sendiri ya, setahu saya. Betul tidak? Penerbit Ya, indie kalau itu yang yang bagaimana? ya, Iya kan? Iya, itu udah penerbit cukup indie itu yang mahal. betul. Biasanya setahu saya itu penerbit indie itu menawarkan paket-paket gitu ya. Jadi ada untuk penulis-penulis yang mau menerbitkan biasanya buku yang untuk apa ya di perguruan tinggi biasanya saya tahunya gitu sih. Itu berapa setelah satu penerbit. Kalau saya berhubung terbentur modal, saya tidak pernah terfikirkan untuk menerbitkan di penerbit indie, Mbak. Jadi sebisa mungkin saya terus menulis dan merevisi dan merefleksi gitu ya tulisan-tulisan yang sebelumnya gagal itu kenapa, tapi saya terus menulis saja gitu. Jadi saya mungkin kalau kasih sarannya bingung juga ya Mbak. Kalau misalnya Mbak Dewi tergantung tujuannya, misalnya punya modalnya atau memang tujuannya untuk bukan untuk apa dipasarkan gitu ya, bukan untuk dijual gitu ya. Mungkin nggak apa-apa sih untuk kenang-kenangan misalnya atau ada tujuan tertentu. Tapi kalau misalnya niatnya memang untuk supaya tembus di penerbit mayor ya fokus saja, tetap ikut kelas menulis misalnya atau tetap menulis cari ide baru yang seperti itu. Jadi fokusnya di penerbit mayornya aja. Tapi kalau misalnya tujuannya berbeda, ya monggo, nggak apa-apa dicoba ke penerbit indie, gitu. Itu sih, Mbak. Mbak Dian tadi kayaknya pertanyaan lebih ke jual putusnya atau pembagian royalti gitu ya, Mbak Nay. Oh, yang Iya, mana tuh? betul. Tadi pertanyaan Yang Mbak Mbak. Dewi di chat. Oh, saya lihatnya Mbak Dewi yang Di izinannya bawah. lagi ke Mbak Dian itu. Oh, Oh iya, iya, itu di bawah juga bentar-bentar. ada. Betul-betul. Di Oh iya, atasnya ada terima lagi Mbak kasih. Dian. Iya, iya. Wah, saya nggak tahu ya Mbak ya. Soalnya saya itu sebagai penulis pemula tidak berani untuk menjual diri gitu ya. Menjual diri dalam arti saya matok segini tuh enggak. Jadi saat saya dikontrak oleh DAR, mereka menawarkan sekian,
Saya tidak nego waktu itu karena saya pikir untuk penulis pemula seperti saya itu sudah cukup dan saya tidak memfokuskan pada harganya itu ya dari kontraknya Mizan. Yang saya fokuskan adalah melirik tulisan saya itu sudah suatu yang wow bagi saya. Jadi lebih menguntungkan yang mana? Mungkin sebetulnya royalti ya. Jadi setiap buku itu terus terjual, Mbak kan dapat terus tuh. Jadinya ya mungkin bagi saya enak royalti Mbak, tapi sepertinya untuk penulis pemula saya tidak berani untuk nego yang seperti itu. Jadi saya masih mengikuti ritme penerbitnya itu kontraknya bagaimana. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalau misalnya, dan ini saya pernah dengar ya dari Bu Wati Ideo, itu memang seperti itu. Jadi saat kita sudah punya nama, tulisan-tulisan kita, portofolionya sudah lumayan banyak, itu kita bisa menego misalnya mulai dari harga, tipe kontraknya, dan lain-lain. Tapi kalau waktu yang baru pertama kali dari kemarin tuh saya benar-benar mengikuti kontraknya dan itu beli putus. Dan itu tidak masalah bagi saya. Gitu sih, Mbak. Dan royalti itu biasanya beda ya untuk penulis. Dan kalau kasus saya di Dar itu tentunya harganya Mbak Dinar itu ini bukan buka-bukaan kartu ya, karena memang fakta. Karena Mbak Dinar ini sebagai ilustrator memang sudah lama dan portofolionya juga sangat banyak, bahkan sudah tembus Litara atau GLN gitu. Jadi memang tarifnya juga berbeda, walaupun profesinya juga berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Itu anggaplah dua sisi yang berbeda. Gitu Mbak. Jadi menurut saya lebih menguntungkan royalti, tapi saya kalau sebagai penulis pemula tidak tahu perbandingannya seperti apa. Karena saya lebih mengikuti kontrak dari penerbit. Begitu. Semoga menjawab Mbak Dewi. Mbak Nay, pertanyaan selanjutnya untuk yang di chat. Ada dari Mbak Amelia. Sharingnya menarik banget, bikin semangat dan semakin banyak benang kusut yang perlu dirapikan di dalam otak. Sekaligus ingin bertanya, bagaimana membangun kepercayaan diri agar kita diri sendiri yakin bahwa cerita kita punya value. Di samping keyakinan bahwa naskah akan bertemu penerbit yang tepat pada waktunya. Mungkin boleh Mbak Dian sharing. Sampai sekarang membangun kepercayaan diri itu susah ya Mbak, karena saya tidak pernah berpikir bahwa ayo nih tulisan saya ini bagus banget, harusnya penerbit itu nerima gitu. Saya nggak sampai yang sepercaya diri itu. Jadi yang saya lakukan hanya terus menulis karena keputusan itu tetap berada di editor. Seidealis atau pikiran saya, menurut saya nih misalnya tulisan saya itu udah bagus banget, ini tuh mendidik banget, ini belum ada. Tapi kalau memang belum tembus ya memang berarti ada yang kurang dari tulisan kita dan memang kita harus menerima itu. Jadi kecuali kita itu punya kita itu pendiri sebuah penerbit gitu ya, kayak penerbit misalnya di lokal itu kan ada Mighty Jungle atau Grow the Seed atau Sakina. Nah itu mereka kan memang penulis-penulis yang memang punya penerbit sendiri dan mereka kontrolnya akan jauh berbeda dengan kalau kita ngirim ke penerbit ke Bentang dan lain-lain karena mereka editornya itu tentu berbeda. Jadi membangun kepercayaan diri itu di saat kita portofolionya sudah banyak Mbak, entah itu ikut lomba, menang, penerbit ya lolos. Nah, itu kepercayaan diri kita mulai terpupuk. Tapi jangan sampai saat kita merasa bahwa tulisan kita ini belum menemukan jodohnya, kita merasa bahwa kita ini gagal atau jelek. Jadi tetap aja menulis, tetap belajar gitu. Dengan merevisi kira-kira apa ya yang membuat kita belum diterima gitu. Jadi yakinlah bahwa tulisan Mbak itu akan menemukan jodohnya entah itu di penerbit atau di lomba gitu ya. Atau mungkin nanti Mbak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dan itu sesuatu yang bagus juga, nggak harus di penerbit mayor gitu. Gitu sih Mbak kalau saya. Oke. Lanjut ke pertanyaan lain, Bu Sur? Ya. Atau ada yang mau bertanya langsung dulu? Iya, mungkin ada yang mau raise hand lagi. Mbak, dilanjutkan Mbak. Belum ya. Ini dari Mbak Nika Astuti. Saya baru banget mulai tertarik sama buku anak karena saya punya anak dan mulai mengenalkan buku ke dia. Saya nggak tahu format naskah untuk pitch book ke penerbit itu seperti apa.
Karena kalau novel atau cerpen atau esai jelas bentuknya seperti apa. Apakah textbook harus ada ilustrasi atau bisa naskah tulisan saja? Karena kan tulisannya dikit ya kalau textbook. Seperti itu, Ibu. Hmm, Monggo Mbak Dian. Oh, saya. Apakah Picture maksudnya book. ketika buku itu dengan teks yang sedikit, kalau Mbak Dian sendiri mungkin bisa bercerita yang Kemana Rambut Ibu itu sebenarnya secara teks itu sampai berapa halaman sih? Sepertinya 24 gitu ya, tapi dipangkas kan. Tapi menurut saya itu tidak jauh berbeda dari apa yang aslinya saya tulis, hanya dihilangkan saja, diperpendek. Nah, yang picture book format yang saya tulis di Kemana Rambut Ibu itu tidak ada panduan ilustrasinya, jadi full text saja. Dan itu satu halaman hanya satu kalimat, dua kalimat. Jadi Mbak Nika juga harus tahu target pembacanya itu siapa. Lalu risetlah bagaimana perjenjangan buku di negara kita itu kan sudah diatur tuh, kalau misalnya mau umur sekian itu maksimal dalam satu halaman itu kalimatnya itu berapa, dan dalam satu kalimat itu maksimal berapa kata. Nah, kayak gitu. Penerbit juga mengacu kok ke perjenjangan buku itu. Dan untuk picture book yang saya sedang kerjakan sekarang itu berbeda dari Kemana Rambut Ibu. Sekarang saya menulis dengan panduan ilustrasi. Nah, eh, tipsnya adalah saat kita menuliskan kalimatnya, yang ceritanya itu, usahakan tidak terulang di panduan ilustrasinya. Jadi, apa ya misalnya, eh, jadi misalnya kalau Mbak itu sudah menulis eh, Tejo akan pergi ke sekolah. Tejo akan pergi ke sekolah. Hari ini dia mau lomba. Nah, misalnya ya dua kalimat itu. Tejo mau pergi ke sekolah karena hari ini ada lomba. Nah, di panduan ilustrasinya itu jangan mengulang itu lagi. Jadi panduan ilustrasinya misalnya Tejo berjalan di lapangan, cuacanya terik, misalnya dia mengenakan tas ransel apa. Nah, itu jadi lebih detail. Gitu sih, Mbak. Jadi kalau misalnya buat mengetahui formatnya itu, saya taunya saya ikut kelas. Waktu itu diadakan, ada yang gratis, biasanya saya dulu rajin ikut. Jadi saya tahu bagaimana punya format menulis picture book itu seperti apa. Gitu, Mbak. Mungkin sekarang kalau di Google mungkin ya ada sih, Mbak. Kalau mau tahu formatnya itu kayak gimana, menulis naskah. Begitu, Mbak. Jadi panduan ilustrasi itu intinya memandu si ilustrator, tapi nggak boleh terulang di kalimat yang sudah kita ceritakan. Jadi gitu kurang lebihnya. Semoga menjawab ya Mbak Nika. Bagaimana Semangat. untuk Mbak Nika, apakah pertanyaannya terjawab? Mungkin sudah, sudah Mbak. Oke. Untuk pertanyaan di chat, hanya itu Bu Sur. Cukup ya. Oke. Mbak Nay, kita sampai jam berapa ya? Nanti kasihan Mbak Dian. Kalau saya sih masih betah ya. Ilmunya banyak sekali. Untuk waktunya sampai 21.15 Bu, sebetulnya. Jadi untuk pertanyaan mungkin Boleh 2 menit lagi ya. Oh, ada lagi nih boleh Mbak nawar Nika nggak Mbak Astuti. Dian? Kenapa? Mbak Nika Astuti Apa? ada mau bertanya Oh lagi. iya, boleh. Iya. Boleh, silakan Mbak Nika. Wait Mbak, katanya disuruh wait. Bu Sur, Mbak Rizky dan Mbak Nai sama Mbak Aya itu tergabung di Paber enggak? Boten. Enggak, Mbak. Enggak. Oh iya. Boleh nanti Iya. diinfo-info ya Mbak. Boleh yang lah, kita Mbak. bisa nambah wawasan. Saya dulu itu jujur ikut WhatsApp grupnya Bu, tapi terlalu banyak yang dibaca sehingga saya tuh pusing lihatnya, jadi saya keluar. Cuma saya masih ikut di Instagramnya sama Telegram aja, cuma tahu sepintas gitu. Biasanya kalau ikut-ikut kelas menulis itu saya tahunya ya dari Paber. Iya. Tapi Mbak Dian tuh yang perlu kita garis besari adalah banyak referensinya. Jadi teman-teman memang harus, maksudnya kita ada kelas menulis, tapi di kelas membacanya jangan dilupakan. Itu Iya, insya Allah betul. sangat membantu dalam pemilihan tema. Jadi kita nggak hanya
terbatas pada pengalaman kan kita bisa belajar dari Betul, betul, banyak buku. betul. Gitu. Setuju kan Mbak Dian? Setuju sekali. Jujur saya itu amazed ya untuk kategori buku impor yang saya punya untuk anak saya itu misalnya kategori tema perceraian itu di panduannya itu untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Jadi saya begitu, wah ternyata tema seperti itu di luar negeri itu sudah semudah itu diperkenalkan oleh anak-anak. Sementara di sini saya referensinya itu masih sangat terbatas dan kita seperti hati-hati ya, mungkin beda culture, beda penerimaannya. Padahal menurut saya kalau dibalut dengan sastra atau kalimat-kalimat yang simple dan indah itu menurut saya tetap bisa nyampe kok maknanya. Kalau saya Tapi ya. kayaknya ini Mbak Diana itu harus dimulai karena maksudnya mereka sekarang kan Betul. mengenal tema itu justru dari video-video atau tontonan-tontonan yang mereka dengan istilah-istilah yang katanya tabu tapi dengan stereotip ya. Jadinya Iya, betul. kita malah harus meluruskan ya lebih dini dengan tema-tema. Betul, betul. Oke, Mbak Siapa Nika tadi Mbak sudah. yang mau? Ini Mbak Nika sudah ada pertanyaannya. Eksekusi konflik supaya tetap sederhana untuk anak, tapi tetap dapat feel-nya. Gimana Mbak Dian? Sampai pada nangis gitu readernya. Ya, sampai aku juga nangis Mbak Dian. Bacain sambil Yang nangis. nulis juga lebih nangis. Betul-betul. Jadi saya waktu itu, ini kebetulan karena pengalaman saya sendiri dan preferensi saya itu saya lebih mudah mengungkapkan apa yang saya lihat. Jadi kalau kayak seperti Busur, Mbak Aya yang bisa ikut balai bahasa yang sangat kreatif gitu ya. Nah, saya itu masih sulit untuk ke sana. Saya lebih mudah mengungkapkan hal-hal yang bukan dekat ya, semua cerita itu dekat dengan penulisnya, tapi yang kalimat saya itu tidak yang kreatif gitu kan benar-benar itu fakta yang terjadi dengan saya. Nah, kenapa feel-nya sampai dapat? Karena pertama itu memang pengalaman pribadi saya dan saya berusaha untuk tidak bikin anak saya sendiri itu trauma. Saya tidak ingin bahwa saya mengenalkan tema kematian itu sehingga dia oh nggak mau, aku nggak mau ibu itu meninggal. Misalnya saya tidak mau muncul kata itu, tapi saya itu mau mengenalkan bahwa faktanya manusia tidak bisa hidup selamanya dan di luar sana mungkin teman anak saya itu tinggalnya tidak dengan orang tua yang lengkap, mungkin ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Nah, itu bagaimana caranya supaya saya tidak fokus ke penyakit ibu saya tidak menyebutkan kata kanker, kenapa rambutnya botak atau rontok, tapi saya lebih memperhalus bagaimana anak-anak usia dini itu mengerti bahwa perubahan orang yang sakit itu sangat signifikan, mulai dari rambutnya indah sampai rambutnya hilang, terus kakinya yang kuat jadi kurus. Nah, itu saya ingin anak-anak itu tumbuh empati, tidak ada bullying terhadap anak yang yatim, anak yang piatu atau yatim piatu, atau terhadap memandang orang yang sakit itu kok kok gitu sih, kok nggak punya rambut. Nah, itu berpikir saya itu seperti itu. Jadi saya tidak menulis tentang tema kematian yang traumatis, tapi justru lebih indah karena saya saat jadi ibu itu merasakan sekali ya, ternyata pengorbanan seorang ibu itu sangat-sangat luar biasa begitu. Jadi saya ingin anak-anak itu paham bahwa ibu itu sangat-sangat penting di kehidupan dia. Mungkin nanti anak-anak kita yang masih balita-balita ini belum betul-betul mengerti ya buku Kemana Rambut Ibu. Tapi coba nanti dia SMP atau SMA, pasti nanti persepsinya bisa beda lagi gitu. Itu sih Mbak. Jadi kenapa pada nangis mungkin sangat relate ya. Mungkin yang orang tuanya meninggal bisa ikut nostalgia gitu. Betul. Itu Mbak. Keren. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nika. Untuk Mbak Aya, waktu nulis Ngadoh Sedelo itu Mbak Aya awal nulis dalam bahasa Jawa atau daerah Mbak? Ini maaf saya nggak bisa on cam dulu ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Iya. Menulisnya dalam bahasa apa? Kalau yang dwi bahasa itu saya tulisnya pakai bahasa Jawa. Jadi ketika bahasa Jawa saya tulis baru diterjemahkan. Karena kalau bahasa Indonesia saya jawakan itu saya mengalami kesulitan. Jadi ada beberapa kata yang misalnya dalam bahasa Indonesia itu dijawakan itu tuh kayak nggak nemu atau menemukannya itu ada beberapa kata itu loh. Jadi saya itu sebenarnya kemarin dalam menulis dwi bahasa itu juga menemukan kesulitan di patokan untuk bahasa Jawa yang menyeluruh. Jadi misalnya kan
bahasa Jawa sendiri kan untuk bahasa Jawa yang Panturanan sama bahasa Jawa yang di daerah selatan kan beda. Nah, itu tuh kayak patokannya itu agak sulit gitu loh. Nanti misalnya ada event lagi di bahasa di tahun depan kemungkinan kita akan mencari orang yang lebih profesional dalam bahasa Jawa ini bisa seperti Mbak Wintan tadi yang sempat sharing, sempat bertanya di awal tadi, beliau kebetulan ahliannya itu di bahasa Jawa. Nanti kita bisa ikut sharing sama Mbak Wintan juga. Begitu. Boleh. Yap. Buat Mbak Nika, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Mbak. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Mbak Yuni. Satu lagi katanya. Oh, satu lagi. Masih boleh Mbak Dian? Mbak Ayah? Boleh, Mbak. Iya. Silakan. Untuk bisa menghindari plagiasi, bagaimana? Saya suka dengan salah satu buku Clavis. Nah, saya suka mendongeng kepada anak saya mirip buku tersebut, tapi latar dan kondisinya Jogja. Tokohnya saya ganti sesuai dengan satwa Jogja. Konfliknya juga saya ganti. Apakah itu termasuk plagiasi? Monggo. Kalau ini kan mendongeng ya Mbak ya, menurut saya sih nggak apa-apa selama itu tidak diterbitkan gitu ya. Kalau untuk mendongeng kepada anak-anak, misalnya Mbak baca sebuah buku terus nanti diganti-ganti, gitu menurut saya nggak apa-apa. Kadang saya juga melakukan itu supaya maksudnya itu gambarannya lebih dekat gitu ya. Oh, kalau menulis itu gini Mbak, misalnya sebentar, saya share screen ya. Misalnya waktu saya menulis Kemana Rambut Ibu itu, nah, kelihatan nggak Mbak? Nah, Kelihatan, Mbak. waktu saya menulis Kemana Rambut Ibu, meskipun itu pengalaman pribadi, saya harus hati-hati karena saya sadar bahwa yang kena kanker itu nggak cuma ibu saya seorang. Jadi saya harus tahu buku yang ada di luar negeri, buku yang di lokal gitu ya, itu apa sih yang mirip-mirip gitu ceritanya dengan tema yang akan saya bawa. Jadi saya riset dulu tuh. Jadi saya ketik children's book about cancer gitu ya. Jadi saya bisa lihat, terus saya baca sinopsisnya. Sejauh ini sih nggak ada ya, meskipun ini sepertinya mirip ya, karena ini tidak ada rambutnya. Tapi ternyata waktu saya baca sinopsisnya berbeda. Terus saya waktu bandingkan dengan punyanya Ibu Wati Ideo yang diterbitkan Kesain bulan ini, juga ini ada kutukan, ada sihir yang membuat ceritanya menurut saya juga berbeda dengan cerita saya. Jadi eh, riset itu penting dan saat kita terinspirasi itu jangan sampai kita, kalau menurut saya Mbak ya, jangan sampai kita mengadopsi yang terlalu banyak gitu. Misalnya kita kan tahu misalnya film Harry Potter. Nah, itu di Indonesia ada Harry Potter versi Indonesia. Harry Potternya itu mirip sekali dengan Harry Potter yang di luar negeri, tapi sekolahnya berbeda. Terus nanti teman-temannya sama, tapi bajunya berbeda. Nah, itu kalau menurut saya sih udah orisinalitasnya itu masih belum ya Mbak ya menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita itu tadi gunakan hati nurani kita, Mbak yang lebih tahu apakah itu benar-benar terinspirasi terus diplek sama gitu ya atau hanya mengambil kerangkanya aja. Jadi misalnya temanya kanker tapi tokohnya berbeda, terus endingnya berbeda, itu ya nggak apa-apa karena memang berbeda gitu. Jadi kalau diduelkan gitu ya, itu tidak bisa ada celah untuk menyamakan. Nah, kalau kasus plagiarisme yang saya ikuti itu ada salah satu cerita yang menurut saya itu dengan buku luarnya itu sama, tapi tokohnya berbeda, setting tempatnya berbeda. Nah, waktu saya ikut seminar dengan eh, Ibu Dian Onasis, yang kebetulan juga itu penulisnya Sihir Otir ya, dan beliau itu paham hukum. Menurut beliau itu memang hukum kita tentang plagiarisme itu juga belum yang strict gitu ya. Tetapi secara secara jangankan secara profesionalitas ya, tapi secara awam kita itu bisa tahu, oh buku ini tuh menjiplak buku tersebut. Nah, begitu Mbak. Jadi menurut saya bisa dikembalikan lagi ke diri kita sendiri, apakah ini menjiplak atau tidak. Misalnya itu mau dikirimkan ke penerbit, nanti akan ada kontrak di mana Mbak akan menyatakan bahwa
karya Mbak tersebut orisinal. Kalau misalnya nanti ada plagiasme dan sebagainya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu Mbak harus tanda tangan. Itu yang saya alami. Jadi kalau Mbak merasa benar, merasa yakin itu bukan plagiasme atau terinspirasinya itu full gitu ya, cuma diganti-ganti aja, Mbak pasti akan menandatanganinya dengan enteng gitu ya. Tapi kalau Mbak sudah ada rasa khawatir kok gini kok gitu, nah berarti ubah ubah Mbak ceritanya gitu menurut saya. Gitu sih Mbak. Menurut saya begitu. Kalau menurut teman-teman bagaimana ya dengan kasus yang dipertanyakan Mbak itu? Kan sudah terinspirasi dari Clavis, cuma diganti kondisi latar tempat, tokohnya, konfliknya gitu. Bagaimana buat teman-teman? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, karena waktunya ya, kita alhamdulillah senang sekali berbagi pada malam hari ini, mendengarkan banyak ilmu ya, menjadi majelis ilmu yang insya Allah berkah, dan semoga menjadi teman-teman bisa menjadi circle yang baik dan membaikkan. Jadi kalau dari perbincangan kita tadi kan, semoga kita bisa memulai ini ke depan, tapi yang harus dipegang ya memang kita harus memperbanyak referensi, kita harus banyak, tadi disebutkan di awal Mbak Dian juga melalui tahapan-tahapan ya, tahapan bahkan belajar pada ikut apa penulis profesional dan sebagainya, terus pasti ada kegagalan gitu, dan ya nggak masalah. Nah, mungkin hanya orang-orang yang tahan dengan proses yang akan memetik keberhasilan. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa naskah atau tulisan yang sudah dimulai itu akan mencari jalannya sendiri untuk menyelesaikannya. Artinya, ya kita hanya butuh untuk memulai. Kalau kita sudah ikut banyak sharing, ikut banyak pelatihan, itu pengalaman saya sendiri dulu, saya pengen ikut yang ini dulu, tapi tanpa action ya nggak mulai-mulai. Sebenarnya yang diperlukan bukan banyaknya di pelatihan, tapi ya kita action sambil terus belajar. Mungkin Mbak Dian ada closing yang menyemangati teman-teman ini, terutama yang mau merintis untuk kelas menulis nanti. Teruslah menulis teman-teman, dan saat merasa jenuh atau gagal boleh kok kita berhenti. Saat saya gagal pun saya juga pernah merasa bahwa aduh perjuangan saya itu seperti sia-sia gitu ya, nggak tidur seperti Mbak Aya tadi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Apa yang kita bisa lakukan hanyalah berusaha. Tidak ada yang mudah kecuali kita itu punya jalur orang dalam gitu ya. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa mimpi kita terus terwujud, dan terus belajar mengosongkan isi kepala kita saat kita mendengar opini-opini orang atau ikut kelas seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, dan yakinlah bahwa kita tidak mungkin ditakdirkan untuk selalu gagal dalam hidup kita. Pasti akan nanti ada suatu pencapaian yang kita tunggu-tunggu, akhirnya akan membuahkan hasil. Jadi pesan saya, teruslah menulis, teruslah membaca, dan gunakan hati nurani kita saat kita menulis. Apa niat kita saat kita menulis itu. Begitu. Terima kasih banyak kepada komunitas Wijisemi. Semoga di ulang tahun Wijisemi ini semua anggotanya besok akan semakin bersemangat dan bergairah dalam menulis atau memiliki ide-ide yang cemerlang sehingga semuanya bisa sukses bersama. Amin. Amin. Terima kasih sekali Mbak Dian, menguatkan Sama-sama. kita bahwa sebenarnya terpuruk apapun keadaan kita, tidak ada yang permanen di dunia ini, Ci. Pasti kita akan melewatinya. Oke, teman-teman. Bu Aya mau ada kata-kata untuk hari ini? Bu Aya, ada kata-kata? Kata-katanya terima kasih sekali Mbak Dian. Sama-sama Mbak Aya. Senang banget. Terima kasih ya. Iya.
Habis ini tidur. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Aya, Mbak Rizky, Mbak Nai, dan semua teman-teman yang sudah hadir. Ini Mungkin pada bisa malam foto hari ini dulu, saya Bu tidak Sur. Oh tidak iya, Sebelum kenapa? ditutup. Iya, Mumpung Mbak Dian masih ada. jangan closing dulu, Bu iya, Sur. iya. Mau foto dulu. Iya. Ini kan belum saya kembalikan ke membawa Oh acara. iya. Jadi intinya saya tidak akan menyimpulkan, tapi insya Allah ilmu dan manfaatnya sudah mulai merambat ke kita semuanya, dan kita nanti tinggal action-nya 2 atau 3 hari ke depan, insya Allah nanti Liku segera mulai programnya. Berapapun berapapun orang atau audiensnya, kita tetap insya Allah total ya untuk berjuang membuat sebuah karya untuk anak-anak kita. Begitu Luar saja, biasa. terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengantarkan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nay, saya Waalaikumsalam. kembalikan waktunya kita. Baik, terima kasih Bu Sur sebagai moderator. Terima kasih pada para pembicara juga, Mbak Dian, Mbak Rizky, Mbak Aya, dan para penanya juga. Pertanyaannya mantap. Intinya kita yang penting semangat, gaskan terus ya, Mbak Dian. Menulisnya terus, Betul. jangan menyerah. Pasti tulisan kita akan menemukan jodohnya. Betul, dari sekian banyak penerbit pasti kita akan membukakan satu pintu lah paling tidak. Amin. Oke, untuk sebelum kita berfoto, jangan lupa join kelasnya. Nanti link grupnya bakal di-share di chat sama Mbak Aya. Kita foto dulu ya, boleh ya? Kalau Boleh. on cam, silakan on cam, pancarkan wajah cantik dan cerahnya. Sudah siap? Jangan lupa senyum. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sip, sudah. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya. Semoga besok kita semakin semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa kasih, Mbak lagi. Dian, teman-teman. Terima kasih, Mbak Terima kasih, Mbak Sama-sama. Dian. Sama-sama. Banyak. Semoga bisa ketemu langsung ya. Amin. Amin. Izin live ya. Ya, Terima terima kasih, Mbak kasih. Dian.